Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 67. Cusuran segera mendatangi Gustaf. Dia menatap Gustaf dengan tatapan datar dan berkata dengan dingin, "Kalau kau berlutut dan meminta maaf kepadaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap hidup." Ini adalah sebuah ancaman dingin yang tak tertandingi. Namun Gustaf tidak memiliki niat sedikit pun untuk mempedulikan Cusuran. Jadi dia langsung melangkahkan kakinya dan berjalan keluar. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan taksi pada saat ini. Saat dia melewati sebuah mobil sport, terdengar suara yang tajam dari belakangnya. Sepertinya sudah waktunya untuk membeli mobil sendiri, setidaknya untuk berkeliling. Gustaf secara alami mengetahui kalau Cusuran dengan gegabah berusaha menyerang dari belakangnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau ternyata Cusuran telah mengembangkan seni bela diri kuno. Bahkan kekuatannya bisa dibilang tidak kecil. Melihat tinju itu akan menghantam bahunya, Gustaf langsung bergerak untuk menghindar. Tubuhnya sedikit miring ke samping. Tinju Cusuran melesat dan hanya melewati bahunya. Detik berikutnya Gustaf mengulurkan tangannya dan mengubah tinjunya menjadi cakar, lalu langsung menggenggam di atas pergelangan tangan Cusuran. Dengan hentakan kakinya, kekuatan tak terlihat langsung menjungkir balikan Cusuran. Cusuran tidak peduli dengan apapun. Saat ini dia hanya memiliki tekad untuk membunuh Gustaf. Dengan status keluarga Chu, menurutnya bukan masalah besar kalau dia membunuh seorang pelayan. Selama ini dia tidak pernah menerima penghinaan, namun Gustaf baru saja menghinanya dengan kasar. Gaun merah Cusuran robek dan badan Cusuran terbalik di udara. Kakinya yang ramping dan putih diarahkan ke Gustaf dan dia mencoba mematahkan leher Gustaf. Setelah ditekuk, menurutnya dia hanya perlu memelintirnya sedikit dan orang di depannya ini pasti akan mati. Tapi bagaimana mungkin seorang Gustaf bisa begitu mudah dikalahkan oleh Cusuran? Tepat pada saat kaki Cusuran menyerang, tangan kanan Gustaf dengan lembut bertumpu di atas bokong Cusuran. Kemudian bahunya bergetar dan lengannya dengan keras memadatkan ki sejati. Kekuatan tak terlihat langsung membanting tubuh Cusuran. Dengan keras tubuh Cusuran menghantam kap mobil sport. Kapnya hampir penyok dan terdengar suara alarm. Hanya dengan 2 jurus saja, pertarungan pun berakhir. Wajah Cusuran menunjukkan sedikit kepanikan dan rasa malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa para pelayan di klub Yunhao akan memiliki kekuatan seperti itu. Dengan serangan pasif, Gustaf bisa menaklukkan dirinya hanya dengan 2 jurus. Bagaimana ini bisa terjadi? Di lingkaran seni bela diri, bisa dibilang kekuatan Cusuran tidak lemah sama sekali. Bahkan kalaupun Gustaf ini berasal dari klub Yunhao, tidak mungkin dia memiliki keterampilan seperti tadi. Lagi pula kalau Gustaf memang memiliki kekuatan seperti itu, seharusnya dia layak untuk menjadi tamu klub Yunhao. Bagaimana bisa dia bersedia hanya menjadi pelayan yang rendah? Cusuran segera menyadari sesuatu dan wajahnya yang arogan berangsur-angsur memerah. Itu karena pada saat ini, tangan Gustaf tetap berada di bokongnya. Gustaf seperti tidak memiliki niat untuk melepaskan tangannya. Cusuran adalah mutiara keluarga Chu di Agoru. Tak terhitung berapa banyak tokoh top di Agoru yang ingin mendapatkannya. Orang-orang mengejarnya. Bisa berbaris dari South Street ke gedung Tiandu banyaknya. Namun, selama bertahun-tahun, sama sekali tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya, apalagi sampai menyentuh tubuhnya. Tapi pada saat ini, seorang pelayan kecil justru menyentuhnya dan tidak berniat melepaskannya sama sekali. Wajahnya merah sampai pangkal lehernya karena bercampur antara malu dan marah. Tanpa memikirkannya lagi,
Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, "Wah, aku tidak peduli siapa kau. Tapi kalau kau berani menyentuh, menyinggung perasaanku, dan menyentuh tubuhku, kau pasti akan mati. Kau mungkin tidak tahu seperti apa kekuatan keluarga Chu di depan seekor semut sepertimu. Bahkan, meskipun kau sudah bekerja di klub Yu Hao selama 10 tahun, kau tidak akan bisa melarikan diri dari genggaman keluarga Chu." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Chu Suran dengan jelas merasa kalau Gustav sudah menarik tangannya. Chu Suran mencibir di dalam hatinya, dan dia menjadi semakin meremehkan Gustav. Orang kecil tetaplah orang kecil, dan ketika orang kecil bertemu dengan raksasa sungguhan, orang kecil hanya bisa mengakui kekalahannya. Chu Suran baru saja ingin mengejek ketika dia mendengar suara keras lainnya. Dia benar-benar tercengang. Dia jelas merasakan tamparan tangan seorang pria di pantatnya. Segera setelah itu suara acuh tak acuh datang ke telinganya. "Chu Suran, apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Chu adalah langit di Agoru? Di mata orang lain mungkin saja seperti itu. Tapi di mataku, keluarga Chu-mu tidak ada apa-apanya. Bahkan kalaupun keluarga Chu-mu memiliki kekuatan mengerikan dan bisa mengendalikan ekonomi kota Agoru, dan bahkan kalaupun kau memiliki bakat alami yang telah melangkah ke jalur kultivasi, tapi kalau kau memprovokasiku lagi, aku tidak keberatan untuk sepenuhnya menghapus keluarga Chu dan kau dari Agoru saat itu juga. Aku hanya memperingatkanmu sekali." Setelah mengatakan itu, Gustav menepis lengan bajunya dan meninggalkan Chu Suran yang terbaring di atas kap mobil sport. Pipi Chu Suran menempel pada mobil sport, dan dia bisa dengan jelas merasakan dinginnya mobil sport serta dinginnya udara di sekitarnya. Ketika tadi, Chu Suran menunggu di depan pintu klub, dia sudah membayangkan adegan di mana dia mempermalukan Gustav berkali-kali, dan kemudian dengan keadaannya yang menyedihkan, pada akhirnya Gustav berlutut di tanah dan memohon belas kasihannya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan kalau dia akan jatuh ke dalam situasi yang memalukan seperti ini. Ternyata sosok yang menyedihkan itu adalah dirinya sendiri. Ancaman kejam Gustav tadi terus terngiang-ngiang di telinganya. Dia merasakan dingin sampai ke tulangnya. Orang itu benar-benar akan menghapus keluarga Chu dari Agoru, benar-benar bermulut besar. Di seluruh kota Agoru dan bahkan di seluruh provinsi Jiangnan, tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu di depan seorang Chu Suran. Chu Suran tiba-tiba tersadar kalau rambutnya sedikit berantakan dan gaun merahnya juga acak-acakan. Untungnya penjaga keamanan yang menjaga pintu berdiri di dalam dan tidak memperhatikan situasi di sini. Chu Suran memikirkan sesuatu dan dia melihat ke arah kemana Gustav pergi. Tapi dia hanya menemukan bahwa hanya ada kegelapan yang tersisa. Chu Suran bergumam di dalam hatinya saat ini. Apakah orang itu benar-benar pelayan di klub? Kenapa aku merasakan rasa takut darinya? Seolah-olah orang itu benar-benar bisa menghancurkan keluarga Chu dengan lambaian tangannya. Tinju Chu Suran terkepal erat dan tiba-tiba sebuah gambar dari peristiwa 5 tahun lalu terlintas di benaknya. Saat itu, di atas panggung, seorang anak laki-laki bernama Gustav mengumpulkan keberanian untuk mengambil mikrofon dan menyatakan cinta padanya di depan para guru dan siswa sekolah. Dia pun kemudian mengambil mikrofon, tetapi menolak Gustav tanpa ampun di depan semua orang. Dia bahkan memanggil Gustav dengan sebutan sampah. Dia bahkan bisa mengingat dengan jelas bagaimana Gustav menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya karena mendapatkan penghinaan seperti itu. Itu terlihat sangat konyol dan sangat lucu. Tapi, bukankah keadaannya saat ini persis seperti anak laki-laki yang bernama Gustav itu? Dia baru saja dipermalukan tanpa ampun,
dan dia hanya bisa menahannya secara diam-diam. Apakah ini adalah karma? Siapa sebenarnya pria tadi itu? Dia tidak berpikir bahwa pria barusan akan menjadi Gustav 5 tahun kemudian. Di matanya, Gustav akan selalu menjadi pengecut dan sama sekali tidak akan bisa mendominasi seperti pria tadi. Menurutnya, kepribadian beberapa orang tidak bisa diubah seumur hidup. Bab 68. Pukul 1 dini hari di dekat apartemen Metropolis. Hari sudah gelap gulita. Gustav dengan santai mencari restoran untuk makan sesuatu dan minum sedikit anggur. Ketika dia melihat cusuran hari ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Seandainya cusuran adalah seorang pria, dia pasti akan kembali dan membunuhnya. Sayangnya, cusuran adalah seorang wanita. Namun, kalau dia mendapati bahwa keluarga Chu terlibat dalam masalah ini, tentu saja dia akan menghancurkan keluarga Chu tanpa ampun. Adapun mengenai cusuran, dalam ingatannya pada saat itu, wanita ini tidak muncul di Villa Yunhu. Lagi pula pada saat itu, cusuran hanyalah seorang siswa sekolah menengah. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki ide untuk membunuh orang tuanya? Setelah minum, Gustav berjalan menuju apartemen Metropolis. Sebelumnya, Margaret menelpon Gustav sekitar jam 11 dan bertanya apakah Gustav akan pulang ke rumah malam ini. Gustav berpikir bahwa Margaret akan menunggunya. Jadi dia berbohong pada Margaret dan berkata kalau dia tidak akan pulang hari ini. Gustav ingin membiarkan Margaret tidur lebih awal. Jadi saat ini dia berpikir kalau Margaret pasti sudah tidur. Gustav pun berjingkat-jingkat membuka pintu apartemen. Lalu dia pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar dan kemudian kembali ke kamarnya. Ketika dia berbaring di tempat tidur, tubuhnya tertegun dan bahkan sedikit kaku. Itu karena dia mendapati dirinya berbaring di samping seseorang. Gustav tersenyum tak berdaya. Sepertinya Margaret masih merasa sedikit takut karena apa yang terjadi sebelumnya. Jadi dia menunggu di kamar Gustav. Gustav tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil kesempatan ini untuk memeluk Margaret secara langsung. Meskipun dia dan Margaret tidak berkomitmen apa-apa, tapi dia sudah menganggap Margaret sebagai wanitanya sendiri. Keesokan harinya, jam 7 pagi, sebuah teriakan bergema di seluruh ruangan yang mau tidak mau membuat Gustav mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan dia pun membuka matanya. Detik berikutnya sebuah bayangan hitam menampar pipinya. Secara naluriah, Gustav meraih tangan pihak lain. Dia ingin mematahkan pergelangan tangan pihak lain dengan ki sejatinya. Namun tiba-tiba, pandangannya menjadi jelas. Dia melihat seorang gadis dingin dengan sedikit niat membunuh di tatapan matanya yang dingin. Rambut gadis itu sedikit berantakan. Jelas gadis itu baru saja bangun. Tapi sepertinya sosok yang dilihatnya ini bukan Margaret. Sosok Margaret jelas lebih baik. Dia memfokuskan kembali pandangannya pada wajah gadis itu. Wajah gadis itu terlihat cantik. Detik berikutnya Gustav tertegun. Sosok itu memang bukan Margaret, melainkan Starla Xia, presiden grup Huamei. Apa-apaan ini? Bukankah Starla tinggal di villa yang bagus? Lalu apa yang Starla lakukan di sini? Suara Starla yang sangat dingin bergema di seluruh ruangan. "Gustav, kenapa kau tidur di tempat tidurku?" Melirik. Gustav melirik Starla, lalu dia bangkit dan mengenakan pakaiannya sambil berkata dengan cuek, "Hei, kalimat itu seharusnya kutanyakan kepadamu. Ini kamarku. Kalau kau tidak percaya, kau bisa melihat lemariku. Semua itu adalah pakaianku." Pikiran Starla menjadi kosong. Dia samar-samar ingat
bahwa ibunya tiba-tiba datang ke Agoru kemarin dan mengatakan kepadanya bahwa ada beberapa perubahan yang tidak terkendali di dalam keluarga Xia. Keluarga Xia tidak bisa membiarkan Starla disalahkan lagi dan memintanya untuk segera kembali ke keluarga Xia di provinsi Jiangnan dalam waktu seminggu. Starla tahu betul bahwa begitu dia meninggalkan kota Agoru dan kembali ke keluarga Xia, dia harus menghadapi takdir perjodohan. Dia akan dipaksa untuk menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Dalam keputusasaan, dia meninggalkan villa dan menemukan tempat untuk minum-minum. Dia ingin seperti orang lain yang minum anggur untuk membunuh kesedihannya. Tetapi dia menemukan kalau anggur itu benar-benar tidak enak dan kepalanya terasa pusing. Dia tentu tidak ingin kembali ke vilanya. Tadinya dia ingin memesan hotel untuk 1 malam. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan keluarga Xia, dia pun mengurungkan niatnya. Kalau dia memesan hotel, ibunya pasti akan segera muncul di pintu hotel. Akhirnya dia memikirkan Margaret. Starla Xia tidak memiliki terlalu banyak teman di kota Agoru. Dia terlalu sombong dan satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya adalah Margaret. Untungnya Margaret memberitahunya bahwa ada kamar kosong yang bisa digunakan selama 1 malam. Kemudian, Starla pun pergi ke apartemen metropolis, mandi dan tertidur. Ketika dia bangun, entah bagaimana dia melihat Gustav tidur sambil memeluknya. Dan ini yang membuatnya menjadi sangat marah. Apakah ketika dia tidak sadar karena pengaruh anggur, pria ini mengambil kesempatan untuk tidur dengannya? Dia adalah wanita tertua dari keluarga Xia, tetapi dia benar-benar dilecehkan oleh seorang pria, dan terlebih lagi pria itu adalah pria pengangguran. Apakah kesuciannya yang telah dia jaga selama bertahun-tahun hilang begitu saja? Tetapi setelah memikirkannya, dia kembali sadar. Dengan kekuatan keluarga Xia, pada akhirnya dia pasti harus kembali ke vilanya dan kemudian dia akan dipaksa untuk menikah. Pada akhirnya tetap saja seorang pria aneh lain yang tidak dikenalnya yang akan tidur di sebelahnya. Meskipun dia membenci Gustav, tapi dia masih sedikit penasaran dengan pria di depannya ini. Gustav melihat kalau sepertinya Starla akan menangis. Jadi dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan oleh Starla dan dia terbatuk ringan. Karena semuanya telah terjadi, aku pasti akan bertanggung jawab. Sebenarnya Gustav tahu kalau tidak ada yang terjadi tadi malam. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, keduanya juga tidur berpelukan. Dan Starla pasti merasa dirugikan karena dia mengenakan gaun tidur yang tipis. Ketika Starla mendengar kata-kata Gustav ini, dia bahkan menjadi lebih kesal lagi. Bertanggung jawab? Gustav, memangnya bagaimana caramu akan bertanggung jawab? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa satu resep dapat bertahan di dunia ini? Apakah kau tahu bagaimana dunia bekerja? Gustav, kau tidak tahu sama sekali. Orang-orang kecil sepertimu yang bertahan hidup di masyarakat bawah sama sekali tidak mengerti apa artinya berada di dunia atas. Kau tidak bisa bertanggung jawab. Dengan terpaksa Starla berusaha menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa meskipun kata-kata ini diucapkannya kepada Gustav, Gustav pasti tidak akan memahaminya sama sekali. Dia memelototi Gustav dan berkata, "Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Sekarang kau harus keluar karena aku ingin mengganti pakaianku." Gustav sama sekali tidak berencana untuk berdebat dengan Starla. Dia langsung pergi ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Dia tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Dia bahkan tahu lebih baik daripada siapapun. Adapun mengenai dunia di atas, kalau dia mau menunjukkannya, maka Starla hanya bisa menatapnya dari kaki gunung. Tapi tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan hal ini kepada seorang wanita seperti Starla. Di luar kamar, dia melihat ke arah kamar Margaret. Barusan Starla berteriak dengan sangat keras,
Tidak mungkin kalau Margaret tidak bereaksi sama sekali. Untungnya, tidak ada seorang pun di kamar Margaret dan Gustav menebak kalau Margaret pasti sedang keluar untuk membeli sarapan. Bab 69. 5 menit kemudian, Starla keluar dengan berpakaian lengkap. Ketika dia melihat Gustav di ruang tamu, sebenarnya dia ingin berbicara dengan Gustav. Tapi Margaret sudah kembali dengan membawa sarapan. Margaret tidak pernah menyangka kalau Gustav akan muncul di sini. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei Gustav, bukankah kau bilang akan tidur di luar? Apa yang kau lakukan di apartemen sepagi ini?" Gustav baru saja akan menjelaskan, namun Starla sudah langsung mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Gustav, dan dia berkata dengan gugup, "Orang ini baru saja masuk tanpa mengetuk pintu dan membangunkanku." Setelah berbicara, dia pun berbisik kepada Gustav, "Hei, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang kejadian tadi malam. Kalau tidak, aku akan..." Untuk sementara, Starla tidak tahu bagaimana harus mengancam Gustav. Gustav melepaskan diri dari tangan Starla, lalu dia mengambil sarapan dari tangan Margaret dan berkata dengan serius, "Aku merasa lapar dan aku belum sarapan, jadi aku datang ke sini untuk makan." Melihat Gustav benar-benar langsung memakan sarapan yang diambilnya, Margaret buru-buru berkata, Tapi itu sarapan Nona Sia." Starla melirik Gustav tidak memiliki kesopanan. Jadi dia mengambil tas tangannya dengan marah, lalu dia memelototi Gustav dan berjalan langsung keluar sambil berkata, "Tidak perlu, aku akan pergi ke perusahaan untuk sarapan." Margaret tahu kalau Starla marah. Selain itu, Starla juga tidak mengemudikan mobil kali ini. Sepertinya Starla memiliki konflik dengan keluarganya. Jadi dia berbicara sebentar kepada Gustav dan mengejar Starla. "Nona Sia, tunggu, aku akan mengantarmu." Setelah sarapan, Gustav mengeluarkan batu hitam itu lagi dan ingin mencoba memasukinya. Meskipun kali ini halangannya sedikit berkurang, tetapi dia masih tidak bisa masuk sepenuhnya. Gustav bergumam, "Sepertinya sudah waktunya untuk mempercepat kultivasi." Tanpa berpikir panjang, Gustav memejamkan mata, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Ada ki sejati yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di sekitar tubuhnya seperti makhluk abadi. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi ketika dering ponsel tiba-tiba terdengar dan mengganggu konsentrasinya. Gustav membuka matanya dan secara perlahan mengembuskan seteguk udara keruh. Jari-jarinya menggenggam udara tipis dan ponselnya langsung terbang ke tangannya seolah-olah memiliki energi spiritual. Dia meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari Sen Haihua. Suara hormat segera datang dari ujung telepon yang lain. "Tuan Ye, aku tidak mengganggumu bukan?" Gustav berkata, "Apakah masalah grup King He sudah diselesaikan?" Suara di ujung telepon yang lain buru-buru berkata, "Tuan Ye, aku meminta tim untuk memilah 2 rencana. Kelayakannya mencapai 90%. Apakah kau ingin aku mengirimkannya kepadamu?" Gustav tidak mengerti bisnis, jadi dia langsung menolak. "Tidak perlu, aku percaya padamu. Kau hanya perlu memberitahuku apa yang harus kulakukan sekarang." Sen Haihua tidak pernah menyangka kalau Gustav akan sangat mempercayainya. Jadi dia pun menjadi sedikit bersemangat dan setelah beberapa saat dia berkata, "Tuan Ye, ada 2 masalah utama di depan kita sekarang. Pertama, Departemen Hukum kita telah memperoleh bukti perampasan jahat grup Tianzeng pada saat itu, dan itu juga membuktikan hubungan antara grup King He dan grup Tianzeng. Namun karena dokumen yang merupakan perjanjian pelepasan hak sudah ditandatangani olehmu dan ibumu, akhirnya sekarang kau tidak bisa mewarisi ekuitas grup Tianzeng." Gustav tertegun dan kemudian dia teringat.
bahwa 5 tahun lalu, pada malam sebelum perjamuan itu, Zheng Jingming datang ke rumah mereka. Zheng Jingming berbohong kepadanya dan ibunya agar menandatangani dokumen yang mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan dividen tambahan dari perusahaan setiap tahunnya. Gustav dan ibunya selalu mempercayai Zheng Jingming. Jadi tentu saja mereka menandatangani dokumen itu tanpa membacanya. Sekarang, ketika Gustav memikirkannya, dia merasa sedikit konyol. Zheng Jingming benar-benar memainkan permainan catur besar berkat kepercayaan orang tuanya padanya. Sejak awal, Zheng Jingming sudah punya ide untuk melahap segalanya. Dengan suara tenang, tetapi dengan niat membunuh yang dingin, Gustav berkata, "Shen Haihua, apa yang kau ingin aku lakukan?" Zheng Jingming, si penipu itu tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Shen Haihua menjelaskan, "Aku punya dokumen di sini. Aku hanya perlu mencetaknya dan Zheng Jingming secara pribadi harus menandatangininya dan membubuhkan sidik jarinya. Tetapi pasukan keamanan Zheng Jingming sangat kuat dan aku tidak bisa melewati mereka. Jadi..." Sebelum Shen Haihua selesai berbicara, Gustav sudah menyela. "Kirimkan kepadaku dokumennya dan aku akan memintanya untuk menandatanganinya. Lalu aku akan mengirimkannya kembali kepadamu malam ini." Di ujung telepon yang lain, Shen Haihua hanya bisa tertegun. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Gustav. Meskipun keterampilan medis Gustav sangat tinggi, tapi dia tetap akan kesulitan untuk menemui Zheng Jingming. Apalagi Zheng Jingming tidak sakit. Bahkan kalaupun Gustav mengungkapkan identitasnya, Zheng Jingming tetap tidak akan mau menemui Gustav. Zheng Jingming justru akan menghindari Gustav karena merasa bersalah. Gustav bertanya kembali, "Lalu apa masalah kedua?" Shen Haihua tidak ragu-ragu dan melanjutkan, "Masalah kedua adalah bahwa grup Tiansheng, yang sekarang menjadi grup King He, telah dikendalikan oleh perusahaan swasta bernama Kingman, dan hanya ada sedikit informasi yang bisa kuselidiki tentang Kingman ini. Kalau kita ingin mengambil kembali grup Tiansheng, kita harus membasmi kekuatan ini." Gustav mengerutkan keningnya. Grup Kingman. Dia menebak bahwa itu pasti kekuatan bawah tanah kota Agoru. Secara alami dia tidak pernah merasa takut dengan keberadaan semacam itu. Jadi dia pun langsung berkata, "Untuk masalah kedua itu, serahkan saja kepadaku. Sekarang, aku hanya ingin menanyakan satu hal. Kalau seandainya kedua masalah itu bisa diselesaikan, bisakah kau mengambil grup King He dalam waktu 3 hari dan mengubah namanya menjadi grup Tiansheng?" Shen Haihua sedikit tertegun. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dua kesulitan terbesar ini akan langsung diambil alih oleh Gustav. Padahal awalnya dia berencana untuk mendiskusikan rencana kedua dengan Gustav. Tapi saat ini tampaknya Gustav sama sekali tidak perlu mendengarkan rencana konservatifnya. Dia merenung lama, lalu kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau Tuan Ye bisa menyelesaikan kedua masalah itu, aku bisa mengambil alih grup King He dalam waktu 3 hari. Gustav mengangguk. Oke. Telepon pun ditutup. Selanjutnya Gustav menelpon Ye Lingtian dan menanyakan alamat dan informasi tentang Zheng Jingming dari Kingman. Berkali-kali Ye Lingtian mengisyaratkan kalau masalah ini dapat diserahkan kepadanya, tetapi Gustav menolak. Dia tidak ingin menggunakan tangan siapapun untuk membalaskan dendam 5 tahun yang lalu. Dia ingin membuat orang-orang itu merasakan sendiri pembalasan dari tangannya dan membayar 100 kali lipat. Saat ini di Jalan Agoru nomor 2 di Gedung King He. Dulunya ini adalah alamat Gedung Tiansheng. Tetapi 5 tahun lalu, Gedung Tiansheng dihancurkan sepenuhnya karena masalah konstruksi. Setelah itu, Gedung King He yang lebih tinggi pun dibangun di sini. Tinggi total Gedung King He adalah beberapa ratus meter dan itu nyaris menjadi gedung tertinggi di Agoru. Beberapa saat kemudian,
seorang pria muda muncul di depan gedung King He. Pria muda itu mengangkat kepalanya dan dia tersenyum melihat 4 karakter besar grup King He yang terukir di bagian atas gedung itu. Dia memegang dokumen di tangannya yang bertuliskan perjanjian pengalihan saham tanpa syarat. Gustav mengenakan setelan Armani yang dibelinya sebelum ini, dengan sosok tubuhnya yang tegap dan penampilannya yang seperti elit bisnis. Gustav memiliki aura alami yang mulia dan luar biasa. Itu membuat banyak wanita cantik mendatanginya. Itu membuat banyak wanita cantik mendatanganinya. Itu membuat banyak wanita cantik mendatanginya untuk berbicara. Susah sekali. Seorang wanita dengan penampilan terbuka dan riasan tebal berinisiatif menyapa Gustav. Tangannya bahkan siap menyentuh dada Gustav ketika dia berkata, "Pria tampan, apa yang kau lakukan di grup King He? Apakah kau bebas di malam hari? Apakah kau ingin minum bersamaku?" Di mata orang biasa, wanita itu jelas merupakan eksistensi setingkat dewi. Tetapi selama ini Gustav juga telah melihat banyak wanita cantik. Jadi tentu saja dia tidak akan tertarik pada wanita dengan pemerah pipi yang berlebihan yang ada di depannya ini. Gustav langsung mengelak. Matanya bersinar dengan dingin saat dia berkata, "Enyahlah dari depanku." Wanita cantik itu jelas terkejut dan dia pun memarahi dengan suara rendah, "Dasar pria bodoh." Setelah itu dia pergi dengan wajah malu. Gustav tidak memiliki sedikit pun riak di hatinya. Dia melirik dokumen di tangannya sambil mencibir dan kemudian dia berjalan langsung menuju gedung King He. Gustav bergumam di dalam hatinya, "Zheng Jingming, apakah kau sudah siap?" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.